lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila. Yang tahu Pancasila pasti sekolah sudah dengar ya. Pas upacara itu pasti pembacaan Pancasila itu ada ya pas upacara itu. Nah, kalau Pancasila itu apa ya? Nah, Pancasila itu adalah dasar negara kita atau ideologi bangsa Indonesia. Dasar itu apa ya Bu? Ideologi itu apa ya? Dasar adalah fondasi, sedangkan ideologi adalah arah dan tujuan hidup bersama. Sedangkan Pancasila itu berfungsi sebagai fundament. Jadi gimana ya Bu? Proses lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni. Jadi sebelum lahirnya Pancasila itu ada yang namanya sidang dari tokoh-tokoh Pancasila. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 sampai 31 Mei pada tahun 1945 tokoh Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan rumusan 5 poin dasar negara dalam sidang PBBKI dan dilanjutkan pada 1 Juni tahun 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato gagasan dasar negara Pancasila dalam sidang PBBKI. PBBKI itu apa? Jadi PBBKI itu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi rumusan Pancasila itu ditetapkan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, setelah itu pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang 1945 dan disahkan sebagai dasar negara dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Jadi Pancasila itu lahir melalui proses perumusan oleh para tokoh bangsa dalam sidang PBBKI tadi ya. Kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta, lalu disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang kemudian dirumuskan menjadi 5 sila. Nah, sila yang pertama itu adalah berbentuk bintang ya, berbentuk bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya itu adalah mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada 17 mata rantai yang saling menyambung. Nah, yang kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap warga negara memiliki derajat yang sama. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin tempat itu adalah kepala banteng. Ya, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya itu tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kelima adalah ini Panci dan Kapas, yang berbunyi itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi artinya mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong serta bersikap adil. Jadi ini tadi adalah lambang negara Pancasila. Lambang negara kita ya. Pancasila ada 5. Nah, jadi peristiwa lahirnya
bukan hanya sekedar perumusan dasar negara, tapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia hingga sekarang. Jadi intinya nilai-nilai dari lahirnya Pancasila tetap relevan karena masalah yang dihadapi manusia itu ada perbedaan, konflik, keadilan yang masih sama, kemudian hanya bentuknya yang berubah. Generasi muda bisa menjadikan Pancasila sebagai kompas moral agar tetap kritis, toleran, dan bertanggung jawab di zaman modern. Nah, itu tadi adalah proses lahirnya Pancasila ini tadi. Jadi sudah menjelaskan, sudah menyampaikan proses lahirnya Pancasila. Jadi teman-teman sudah mengerti semua ya. Jadi kalau ada nanti pelajaran Pancasila di sekolah sudah sedikit mengerti, ada lima apa ini namanya lambang ya, lambang Pancasila dan makna-maknanya. Jadi teman-teman nanti bisa mengerti lagi di sekolah masing-masing. Terus kemudian sekarang karena sudah dipelajari, hari ini Bu Dewi mau mengakhiri pelajarannya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan Bu Dewi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.